Pangkalan Udara Al-Asad, Irak. A adalah penerjemah universal senilai 500 juta dolar. Stasiun darat untuk BACN tidak hanya meledak, tetapi lenyap dalam kumpulan asap putih termal. Rudal balistik Cayam-1 pertama menggunakan kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver untuk menyesuaikan lintasannya pada detik-detik terakhir, menghantam sekelompok susunan satelit tertentu. Ini adalah penghapusan tepat sasaran dari mata Amerika di langit. Analis militer berasumsi bahwa kompleksitas sistem adalah perisainya. Bagi stasiun darat BACN, label harga 500 juta dolar dan tanda tangan elektronik berteknologi tinggi sebenarnya adalah sasaran empuk. Dalam hitungan detik, serangkaian rudal Cayam-1 dan V313 menghancurkan baja tarik tinggi dari modul komunikasi, mengubah tautan data tercanggih Angkatan Udara Alaihissalam menjadi pemberat kertas senilai 500 juta dolar. Bagian paling berbahaya dari pusat saraf medan perang bukanlah peretasan atau virus. Faktanya adalah rudal itu memiliki alamat fisik. Ini adalah kisah tentang kegagalan intelijen besar-besaran yang membuat penerjemah universal kita rentan dan respons misterius berteknologi tinggi yang baru-baru ini ditemukan terbuang di tanah Irak. Tetapi seperti yang ditujukan oleh puing-puing rudal hantu 2 tahap rahasia yang ditemukan pada tahun 2024, kita akhirnya belajar bagaimana membalas tanpa meninggalkan alamat balasan. Gelombang pertama rudal balistik Qiyam-1 Iran telah melewati pegunungan Zagros beberapa menit sebelumnya. Qiyam-1 adalah predator berbahan bakar cair tanpa sirip. Dengan menghilangkan sirip penstabil, Iran mengurangi penampang radar dan meningkatkan kecepatan kendaraan masuk kembali. Di darat di Al-Asad, tidak ada baterai Patriot MIM-104 untuk menghadapi mereka. Penilaian intelijen menunjukkan bahwa Iran tidak akan mengambil risiko serangan balistik langsung antar negara. Penilaian itu adalah hal pertama yang hancur malam itu. Targetnya spesifik, sekumpulan kontainer tanpa jendela dan susunan satelit, stasiun darat untuk BAN, atau Battlefield Airborne Communications Node. Di dalam kontainer, penerjemah universal Angkatan Udara Alaihissalam sedang memproses gigabyte data. Sistem BACN adalah yang memungkinkan F-22 Raptor untuk berkomunikasi dengan tablet komandan darat atau kapal perusak Angkatan Laut untuk berbagi gambar radar dengan unit artileri Angkatan Darat. Ini adalah jembatan antara perbedaan bahasa digital. Ketika hulu ledak Cayam-1 pertama meledak, jembatan itu berhenti ada. Rangkaiannya Henti-hentinya. Setelah V1, rudal V313 mulai menukik tajam. V313 adalah instrumen presisi berbahan bakar padat. Tidak seperti roket berbahan bakar cair yang membutuhkan proses pengisian gas yang panjang, V313 adalah senjata yang dapat diluncurkan tiba-tiba. Ia menggunakan selubung motor komposit dan sistem panduan bermutu tinggi untuk mencapai kesalahan melingkar yang mungkin terjadi, yaitu akurasi pengukuran kurang dari 10 meter. Rudal-rudal itu mengapit infrastruktur BACN. Satu hulu ledak menghancurkan susunan uplink satelit. Hulu ledak lainnya menembus atap pusat pemrosesan. Baja tarik tinggi dari modul seukuran kontainer pengiriman berubah menjadi pecahan peluru. Dalam hitungan detik, 500 juta dolar logika medan perang hancur menjadi tanah hangus dan silikon yang meleleh. Personil di lapangan menggambarkan suara itu bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai beban fisik terus-menerus yang menekan dada mereka. Setiap benturan dari V313 mengirimkan ratusan pon bahan peledak tinggi langsung ke pusat saraf. Pada saat rudal terakhir menghantam, layar di pusat operasi udara gabungan menjadi gelap. Penerjemah universal mati. Kegagalan intelijen itu total. Kami telah membangun otak senilai 500 juta dolar dan meninggalkannya di posisi yang mudah dijangkau sehingga kekuatan balistik tingkat menengah manapun dapat menjangkaunya. Di balik setiap kontainer tanpa jendela di Al-Asad, terdapat tim teknisi, petugas inti sinyal, dan spesialis data yang bekerja dalam ketidakjelasan total. Merekalah yang menjaga agar penerjemah universal tetap berjalan sehingga pilot dan pasukan kami di lapangan dapat melihat seluruh papan. Kepada para veteran yang bertugas di Al-Asad selama serangan atau siapapun yang pernah bekerja di unit BACN, kami tahu bahwa pekerjaan Anda seringkali menjadi target pertama ketika perang tak terlihat berubah menjadi perang kinetik. Jika Anda pernah harus memelihara not sinyal bernilai tinggi di lingkungan dengan ancaman tinggi, bagikan kisah Anda di komentar. Apa satu hal yang orang salah pahami tentang pusat saraf militer Al-Asad? Kami ingin mendengar dari orang-orang yang menjaga jalur komunikasi tetap terbuka ketika rudal mulai berjatuhan. Untuk memahami mengapa ini penting, Anda harus memahami EENA. Sementara stasiun darat di Al-Asad adalah otaknya, pesawat EENA, sebuah bombardier Global 6000 yang dimodifikasi, adalah matanya. Pesawat ini terbang pada ketinggian 40.000 kaki, bertindak sebagai router Wi-Fi ketinggian tinggi untuk seluruh medan perang. Kedua router tersebut tidak berguna juga tidak memiliki koneksi ke jalur serat optik. Stasiun darat BAN adalah koneksi tersebut. Ketika rudal Iran menghantam kontainer di Al-Asad, E-11A yang berputar-putar di atas menjadi kertas senilai 500 juta dolar. Pesawat itu masih terbang, sensornya masih aktif, tetapi tidak ada tempat untuk mengirim data. Rasanya seperti memiliki dunia yang hancur. Penerjemah kelas dunia di ruangan tempat, setiap mikrofon telah dipotong. Militer Alaihissalam tidak hanya menang karena kita memiliki lebih banyak rudal, kita menang karena rudal kita tahu persis kemana harus pergi. Pengetahuan itulah yang ada di dalam BACN. Tanpanya, rantai pembunuhan akan terputus.
Kegagalan intelijen adalah kegagalan menyadari betapa rapuhnya konektivitas kita. Kita telah mengkonsolidasikan kekuatan kita ke dalam satu titik yang rentan. Akibat di Al-Asad adalah mimpi buruk forensik. Para insinyur memeriksa sisa-sisa stasiun darat BACN, menemukan potongan-potongan komputer panduan Iran di tengah reruntuhan server Amerika. Iran telah menggunakan ketergantungan kita sendiri pada infrastruktur statis untuk melawan kita. Mereka tahu bahwa jika Anda membunuh penerjemah, tentara akan tuli. Maju cepat ke April 2024. Adegan bergeser dari reruntuhan Al-Asad ke gurun Latifia, Irak. Kali ini kegagalan intelijen terjadi di pihak lain. Setelah serangan yang menargetkan radar rudal jarak jauh permukaan ke udara S-300 Iran di Iswahan, gambar-gambar mulai beredar tentang puing-puing logam aneh yang tersebar di pasir Irak. Sekilas, tampak seperti rudal yang gagal. Itu adalah badan silindris besar, kira-kira sebesar tiang telepon dengan pemisahan yang bersih di bagian atas. Tetapi ini bukan lokasi kecelakaan, ini adalah puing-puing yang dibuang. Puing-puing yang ditemukan di Irak adalah tahap pendorong dari rudal balistik 2 tahap yang sangat rahasia yang diluncurkan dari udara. Analisis puing menunjukkan bahwa senjata itu kemungkinan adalah Blue Sparrow atau varian dari Rampage Supersonic Standoff Missile. Sebuah F-15 atau F-15A Strike Eagle lepas landas dengan tetap berada jauh di luar zona pertahanan udara Iran. Pesawat itu tidak perlu melintasi perbatasan. Dok mencapai titik peluncuran di ketinggian dan melepaskan senjata tersebut. Blue Sparrow, atau versi misteriusnya, menyalakan pendorong tahap pertamanya. Ini adalah spring balistik. Booster mempercepat senjata hingga kecepatan hipersonik, mendorongnya tinggi ke udara tipis di mana hambatan udara minimal. Kemudian, misteri terjadi. Di atas gurun Irak, booster, bagian roket yang berat dan tidak perlu terpisah. Inilah puing-puing yang dilihat dunia dalam foto-foto tersebut. Yang terus menuju Iran adalah kendaraan pembunuh yang lebih kecil, lebih tersembunyi dan jauh lebih cepat. Tahap kedua inilah yang membuat senjata ini hampir mustahil untuk dicegat. Dengan melepaskan booster, rudal menjadi target yang jauh lebih kecil seukuran bola golf yang bergerak dengan kecepatan Mach 3. Tahap kedua dari misteri ini, ALBM, melanjutkan lintasannya menuju Iswahan. Ia menggunakan sistem panduan otonom yang diperkuat yang tidak bergantung pada pusat kendali yang rentan di pangkalan udara tetap. Targetnya adalah radar S-300, sistem yang dirancang untuk melindungi Iran dari serangan seperti ini. Radar S-300 yang disebut Flap-Lit atau Tombstone Radar sangat kuat, tetapi dioptimalkan untuk ancaman tradisional. Radar ini mencari pesawat terbang atau rudal balistik besar. Radar ini tidak mencari booster yang dibuang di Irak dan anak panah supersonik kecil yang melesat dari atmosfer atas. Dampak di Iswahan adalah pemutusan yang presisi. Tidak ada kerusakan tambahan yang besar, tidak ada kebakaran skala luas. Radar tersebut berhenti berfungsi. Rudal misterius itu telah menempuh jarak lebih dari 240 mil dari New York ke Washington dan mengenai target seukuran meja makan. Puing-puing yang ditemukan berserakan di gurun di Latifia menceritakan kisah evolusi mendalam dalam logika taktis. Ketika analis forensik memeriksa foto-foto booster yang telah terpakai, mereka segera mengidentifikasi 2 set pengait tugas berat, yaitu titik-titik pemasangan fisik yang digunakan untuk mengamankan senjata bermassa tinggi ke tiang penyangga di bawah sayap pesawat tempur. Detail ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Hal ini menegaskan bahwa ini bukanlah roket peluncuran darat atau rudal jelajah tradisional, melainkan rudal balistik yang diluncurkan dari udara atau ALBM. Ini sangat sesuai dengan filosofi Rampage, sebuah sistem senjata yang awalnya dikembangkan untuk menyerang target yang diperkuat dan bernilai tinggi seperti pusat komunikasi dan situs radar, sambil tetap berada di luar jangkauan pencegat musuh. Rampage berfungsi sebagai penumbuk supersonik tembak dan lupakan, pada dasarnya sebuah rudal balistik yang menukar silo dengan rel sayap. Pergeseran teknis yang ditampilkan dalam puing-puing ini adalah jawaban langsung terhadap kerentanan yang terungkap di Al-Asad. Pada tahun 2020, militer Iran berhasil menargetkan pusat saraf Amerika yang statis karena pusat tersebut merupakan simpul tanda tangan tinggi yang tetap. Pada tahun 2024, rudal misterius yang ditemukan di Irak membuktikan bahwa Alaihi Salam dan mitranya telah memindahkan pusat saraf tersebut ke dalam rudal itu sendiri. Dengan menggunakan ALBM 2 tahap seperti Blue Sparrow atau varian Specialized Rampage, penyerang memperoleh keunggulan yang menentukan dalam logika serangan. Platform peluncuran, kemungkinan F-15 ROM atau F-15E Strike Eagle melepaskan senjata dari posisi ketinggian yang tinggi. Karena jet tersebut tidak pernah memasuki jangkauan tembak baterai S-300 Iran, jet tersebut tetap tidak terlihat dan tidak tersentuh, sehingga memecahkan masalah kerentanan melalui jarak dan ketinggian. Inilah puing-puing yang dilihat dunia dalam peristiwa tersebut. Tanah Irak, pemisahan mekanis yang bersih yang meninggalkan booster berat dengan jejak radar tinggi di belakang. Yang melanjutkan serangan terhadap target di Misbah adalah kendaraan penghancur yang jauh lebih kecil, lebih tersembunyi dan jauh lebih cepat. Dengan melepaskan booster, senjata tersebut mengurangi penampang radarnya menjadi sesuatu seukuran bola golf yang bergerak dengan kecepatan Mach 3, sehingga hampir mustahil bagi sistem radar lama untuk melacak atau mencegatnya. Puing-puing rudal misterius yang ditemukan pada tahun 2024 lebih dari sekadar potongan logam bekas. Ini adalah cetak biru untuk peperangan dekade berikutnya. Alaihi Salam dan sekutunya jelas telah beralih ke senjata yang beroperasi berdasarkan logika tepi.
Pada tahun 2020-an, serangan terhadap Al-Asad, KAM-1 Iran, dan Fatih 13 sangat mengesankan karena mereka membuktikan bahwa kekuatan regional dapat mencapai efek kinetik presisi terhadap infrastruktur negara adidaya. Mereka menunjukkan bahwa kekebalan kita terkait dengan konektivitas kita. Jawabannya adalah, senjata misterius yang terlihat di Irak adalah sebuah hantu. Blue Sparrow secara teknis adalah rudal simulasi target yang dirancang untuk meniru jalur penerbangan rudal Iran Shahab 3. Tetapi ketika Anda mengambil rudal yang dirancang untuk meniru ancaman dan Anda memasang hulu ledak berdaya ledak tinggi di atasnya, Anda mendapatkan senjata yang dapat menembus pertahanan yang dibangun untuk menghentikannya. Rampage, di sisi lain, dibangun untuk kecepatan dan dampak yang luar biasa. Rudal ini menggunakan panduan GPS/NS dengan rangkaian anti-jamming. Inilah keterkaitan teknis dari medan perang modern. Rudal saat ini kurang seperti bom dan lebih seperti server berkecepatan tinggi. Rudal harus memikirkan jalannya melalui peperanan elektronik, jamming, dan pemalsuan radar untuk mencapai targetnya. Ketika radar S-300 di Iswahan terkena, itu adalah kemenangan bagi S-300. Rangkaian serangan itu diluncurkan dari titik buta di luar perbatasan, dipercepat hingga kecepatan supersonik untuk meminimalkan jendela reaksi, membuang pendorong untuk memperkecil penampang radar, dan menghantam dengan presisi yang membuat seluruh baterai SAM tidak berguna. Rangkaian serangan ini adalah penawar langsung untuk apa yang terjadi di Al-Asad. Jika Iran dapat menyerang stasiun darat statis kita akan menembakkan senjata yang tidak membutuhkannya. Serangan Al-Asad tahun 2020 adalah peringatan. Itu adalah momen di mana kegagalan intelijen militer alaihissalam terungkap. Kita terlalu nyaman dengan pusat kendali kita. Kita berasumsi bahwa karena kita adalah kekuatan yang paling maju secara teknologi di bumi, pusat komunikasi kita tidak tersentuh. Iran membuktikan bahwa rangkaian serangan mengalahkan kekuatan tembak. Mereka tidak perlu menghancurkan seluruh pangkalan. Mereka hanya perlu menghancurkan bagian-bagian yang saling berkomunikasi. Namun, serangan misterius tahun 2024 di Iswahan menunjukkan bahwa pelajaran telah dipetik. Alaihissalam dan para mitranya tidak lagi hanya membangun perisai yang lebih besar. Mereka membangun hantu yang lebih baik. Puing-puing misterius di tanah Irak mewakili pergeseran dari kekuasaan terpusat ke daya bunuh yang terdistribusi. Kita telah beralih dari model di mana stasiun darat senilai $500 juta mengendalikan pertempuran, ke model di mana rudal senilai $2 juta dapat berpikir sendiri. Bagian paling berbahaya dari pusat kendali senilai $500 juta adalah alamat fisiknya. Keindahan rudal misterius adalah ia tidak memiliki alamat fisik. Rudal itu hanya ada dalam transisi antara rel sayap dan target. Itu adalah anjing, senjata yang lahir dari abu kegagalan intelijen yang dirancang untuk memastikan bahwa lain kali mata di langit menjadi gelap, musuhlah yang benar-benar buta. Perang yang tak terlihat menjadi sangat terlihat, satu demi satu puing yang dibuang. Era pusat kendali yang lentan akan segera berakhir. Era rudal hantu telah dimulai. Dan jika kegagalan intelijen tahun 2020 mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa, dalam pertempuran berikutnya, pemenangnya bukanlah pihak yang memiliki pangkalan terbesar. Pemenangnya adalah pihak yang logikanya dapat bertahan dari dampaknya. Rudal QAM-1 Iran mungkin telah membungkam penerjemah kita selama sehari. Tetapi, rudal balistik udara ke udara misterius telah memastikan bahwa respons kita akan selalu memiliki kata terakhir. Pusat kendali adalah lintasan. Dan seperti yang dibuktikan oleh puing di Latvia, lintasan itu sekarang tak terbendung.